Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai peragaan alat yang kami rancang dan kami desain untuk proyek akhir sistem bendam 1. Jadi yang kami desain pada kali ini adalah sebuah sistem dispenser sabun cuci tangan dan juga pengering tangan atau hand dryer yang bersifat contactless. Jadi tidak memerlukan kontak tubuh manusia untuk beroperasi. Jadi sistemnya itu seperti apa? Jadi kami menggunakan microcontroller SP32 yang dilengkapi dengan dua sensor ultrasonik, yang salah satunya untuk mengontrol kipas yang dikontrol relay, dan satu lagi untuk mengontrol servo yang akan menggerakkan pompa pada dispenser sabun. Dan untuk yang kami gunakan, ditenagai oleh sebuah adapter 12 volt 1 ampere untuk mentenagai kipas, dan kemudian dari 12 volt tersebut kami step down menggunakan buck converter menjadi 5 volt untuk mentenagai komponen-komponen lainnya seperti SP32 dan juga sensor-sensor yang kami gunakan. Dan untuk data logging kami lakukan, karena kami menggunakan SP32 yang bisa terkoneksi internet, maka kami menggunakan WiFi untuk mengirimkan data jarak sensor ketika aktuator beroperasi, baik itu servo maupun relay yang mengontrol kipas maupun ketika keduanya beroperasi. Dan untuk peragaan alat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk foto pertama yaitu berupa handsoft, yang mana inputnya berupa sensor ultrasonik yang memiliki jarak kurang dari 10 cm. Nanti dari input ini akan masuk ke SP32 dengan sumber power itu sebesar 5 volt yang sudah di convert dari adapter menggunakan DAC converter. Nanti dari input ini akan masuk ke output berupa servo yang akan menggerakkan pompa dari dispenser. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Bagian kedua dari proyek ini adalah hand dryer. Untuk alur kerjanya sendiri dimulai dari sensor ultrasonik. Lalu dari sensor ultrasonik ini akan mengirimkan data input ke ESP32 pada pin D2 dan D14. Lalu dari microcontroller tersebut akan mengirimkan kode output kepada fan ini, DC brushless fan motor. Maka bila ada terdapat input, maka si motor atau kipasnya ini akan menyala untuk mengeringkan tangan. Baik, untuk presentasi peragaan perangkat dari kami, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kami dari kelompok 5 untuk proyek akhir sistem bendam 1. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai proyek akhir kami tentang hand soap dispenser dan hand dryer otomatis menggunakan microcontroller ESP32 dengan sensor ultrasonik. Untuk memulai presentasi ini, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kita perangkat proyek ini. Pertama yaitu alasan yang latar belakangi proyek ini, yaitu ketidakhigienisan dari alat-alat kebersihan yang digunakan untuk pribadi ataupun buat bisnis. Semua ini bermula semenjak pandemi COVID-19 yang sempat terjadi, melahirkan sebuah kekhawatiran dan bahkan sebuah ketakutan kebersihan untuk alat-alat kebersihan yang bisa dipakai untuk umum ataupun untuk pribadi. Selain itu, dengan masalah yang timbul, kita sebagai anak teknik yang memiliki keahlian dan kemampuan serta pengetahuan di bidang teknologi, khususnya teknologi microcontroller dan sensor, kami dapat mengutilisasi perangkat-perangkat tersebut, komponen tersebut yang tersedia di masyarakat. Untuk ide solusinya sendiri, kami mengatasi masalah dari kontak fisik yang diperlukan untuk membuat alat-alat industri tersebut. Secara dasar, kami memiliki solusi untuk menggunakan komponen sensor, yaitu untuk menerima input data. Lalu kita menggunakan controller sebagai proses ataupun otak tentang apa yang harus dilakukan dari perangkat yang kami buat. Lalu akan ada sebuah aktuator, yaitu servo dan kipas untuk melaksanakan perangkat tanpa kontak fisik tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada komponen. Komponen pertama itu berupa sensor HCS-4 yang mana sensor ini merupakan sensor jarak yang diatur dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik yang digunakan untuk menandakan ada atau tidaknya objek.
Lalu yang kedua berupa ESP32 merupakan sebuah microcontroller yang digunakan untuk mengendalikan dan berinteraksi dengan perangkat keras berupa servo, sensor, dan juga aktuator. Lalu yang ketiga ada buck converter. Ini merupakan suatu komponen yang digunakan untuk mengubah standar tegangan yang mana dalam hal ini dari 12 volt menuju 5 volt. Selanjutnya ada relay, ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengendalikan sirkuit listrik yang mana dalam hal ini merupakan kipas. Lalu servo. Servo ini dihubungkan dengan handshot yang dapat mengatur keluarnya sabung. Oke, selanjutnya itu ada kipas. Kipas ini menghasilkan angin yang digunakan untuk mengeringkan tangan. Lalu ada OLED ESD 1306, itu merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan dari penggunaan sistem kami. Nah, kelebihan dari OLED ini dibandingkan dengan LCD biasa yaitu tidak memerlukan lampu latar belakang karena memiliki pixel yang dapat menghasilkan cahaya sendiri dan memiliki kontras yang cukup tinggi. Lalu ada breadboard yang digunakan untuk merangkai rangkaian serta jumper yang digunakan untuk menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Lalu ada arsitektur. Yang pertama ini kami membaginya menjadi 3, yang mana ada input, power, dan juga output. Nah, untuk input sendiri terdiri dari dua buah sensor ultrasonik yang memiliki power sumber dan adaptor itu berupa 12 volt yang akan dikonversi menggunakan buck converter menjadi 5 volt yang akan masuk menuju ESP32. Nah, nanti di ESP32 ini akan diatur untuk menghasilkan output berupa 3 buah output yang mana di sini ada OLED, sensor, servo, dan juga kipas. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai arsitektur sistem dari sisi diagram yang kami buat. Jadi di sini kami menggunakan website walkway.com untuk membuat desain kami. Dan ini dapat dilihat ada SP32, ada breadboardnya juga, ada display OLED, ada sensornya 2 buah, ada sebuah servo dan sebuah relay. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa ditempelkan pada simulasi ini. Contohnya adalah penggunaan kipas dan juga buck converter serta power adapter 12 volt karena memang tidak tersedia pada software simulasi yang kami gunakan. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai program yang kami gunakan untuk microcontroller kami. Jadi bisa dilihat di sini adalah code untuk cara kerja hardware. Jadi yang pasti pertama kita menggunakan deklarasi variabel terlebih dahulu seperti pada trigger 1, echo 1, trigger 2, dan echo 2 yang kami assign ke beberapa pin yang ada pada SP32. Dan tidak lupa juga untuk menggunakan library yang dibutuhkan seperti library untuk OLED dan juga library untuk menggunakan servo. Setelah menggunakan deklarasi variabel, kami juga menentukan di setup untuk setiap pin yang kami tentukan itu sebagai input maupun sebagai output. Dalam hal ini kami menentukan pin yang kami assign untuk echo itu sebagai input dan input tersebut kami pull down. Dalam kata lain kami menggunakan pull down resistor internal yang dimiliki ESP32 sehingga kondisi default pada input tersebut sinyalnya adalah 0 atau low. Dan untuk pada looping, pada void loop dapat dilihat di situ terdapat pengukuran ini untuk memanggil fungsi untuk mengukur jarak, dan jika jaraknya memenuhi kriteria tertentu, maka kode akan mengeksekusi dan memerintahkan ESP32 untuk memerintahkan servo dan perangkat luarnya untuk melakukan aktuasi atau gerakan pada aktuator. Next. Sini adalah lanjutannya untuk beberapa kondisi lainnya ketika sensor yang menunjukkan jarak yang berbeda. Dan yang paling terakhir, yang paling terakhir ada 2 fungsi tambahan yaitu float calc sensor 1 dan float calc sensor 2 itu sebagai fungsi untuk menghitung jarak pada sensor ultrasound. Dapat dilihat di situ ada beberapa baris. Yang pertama ada digital write, trig 1 low, dan delay microseconds selama 5 mikrodetik. Kemudian ada digital write, trig 1 high. Hal tersebut menandakan bahwa sensor ultrasonik memancarkan suara ultrasonik untuk dipantulkan pada objek. Dan kemudian di paling akhir ada pulse in, echo 1 high. Itu artinya ketika receiver pada sensor ultrasonik menerima pantulan suara yang dipancarkan oleh transmitter pada sensor ultrasonik. Next. Nah, selanjutnya karena kami menggunakan ESP32 yang bisa terkoneksi kepada internet, jadi kami melakukan data loggingnya menggunakan Wi-Fi yang kami upload datanya ke Google Sheets. Jadi sistemnya seperti apa?
di Google Sheets tersebut kami membuat sebuah aplikasi website yang berbasis bahasa JavaScript yang akan menerima kiriman data dari ASP32 yang kami gunakan. Dan berikut adalah program yang kami implementasikan pada ASP32-nya. Secara singkat, program ini mengirimkan data pada URL link dari aplikasi website yang kami buat pada Google Sheets. Dan ketika mengirimkan data tersebut, maka akan diterima oleh Google Sheets, dan Google Sheets akan memasukkan datanya ke dalam tabel yang tersedia. Kemudian, data yang tersedia tersebut kami gunakan untuk mengolah data yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Berikut adalah hasil pengukurannya. Bisa dilihat adalah grafik yang dari hasil pengukurannya. Untuk garis biru adalah sensor 2 untuk menggerakkan kipas hand dryer, dan yang garis merah adalah sensor 1 untuk menentukan gerak dari dispenser sabun atau servonya. Jadi dapat dilihat ketika servo beroperasi, maka umumnya kipas tidak akan beroperasi. Ini berarti mayoritas alat yang digunakan itu digunakan secara independen. Jadi dispenser sabun digunakan secara sendiri dan hand dryer digunakan secara sendiri. Tapi ada juga saat di mana keduanya dioperasikan secara bersamaan. Ketika dua-duanya menunjukkan data yang jaraknya kurang dari 10 cm. Itu artinya kedua aktuator dioperasikan secara bersamaan. Dan ini grafiknya adalah menunjukkan jarak dalam sentimeter terhadap waktu yang ditentukan oleh jam yang kami gunakan dengan mengambil data dari server NTP dengan offset GMT plus 7 atau waktu Indonesia Barat. Selanjutnya. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.